Misalkan di sini ada suatu segitiga PQR, siku-siku, ya kan, segitiga siku-siku. Kemudian kalian disuruh menentukan teorema Pythagoras yang berlaku bagaimana, ya kan? Nah, kalian memiliki dua pilihan. Yang pertama itu menggunakan huruf kapital atau huruf kecil, ya. Tolong dibedakan antara huruf kapital dengan huruf kecil, ya. Nah, bedanya di mana? Ada yang tahu bedanya di mana? Nah, kalau huruf kecil, maka ini harus kita tentukan dulu. Ini posisinya huruf kapital itu letaknya selalu pada titik sudut ya. Huruf kapital. Nah, kemudian huruf kecilnya itu merupakan sisi yang berada di depan sudutnya. Jadi kalau di sini P besar atau P kapital, huruf besar, di sini, maka di depannya ini merupakan huruf kecilnya. Sedangkan di sini Ki besar, maka di sini di depannya adalah Ki kecil. Di sini R besar, maka di sini R kecil. Seperti itu, ya. Kemudian untuk penulisannya, kalian tentukan dulu nih. Sebagai sisi miringnya yang mana ini? R kecil ya. Nah, di sini sebagai sisi miring. Kenapa? Karena berada di depan sudut siku-siku. Di sini siku-siku, maka ini sebagai sisi miringnya. Nah, maka kita tentukan dulu nih, kita mau menggunakan huruf kapital, berarti PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah QR kuadrat. Ya. Nah, ini KIP juga boleh, nggak apa-apa dibolak-balik, nggak masalah ya. PQ atau KIP sama saja. Ini mau dibolak-balik juga nggak masalah, karena ini penjumlahan bersifat komutatif. Nah, kemudian kalau kita mau mencari penyiku yang lain, maka ini PR kuadrat penyiku, maka sisi miring kuadrat dikurangi penyiku yang lain. Penyikunya yang mana? PQ kuadrat dikurangi QR kuadrat. Nah, ini nggak boleh dibolak-balik ya kalau ini ya. Harus sisi miring dikurangi penyiku. Tetapi kalau mau mencari sisi miring, ini boleh dibolak-balik nggak masalah. Nah, sedangkan di sini mencari QR kuadrat. Berarti PQ kuadrat dikurangi, maaf, ya, PQ kuadrat dikurangi PR kuadrat. Ya. Jadi PQ ini sebagai sisi miring. Ini kalau menggunakan huruf kapital. Terus bagaimana kalau menggunakan huruf kecil? Nah, kita tentukan dulu sisi miringnya yang mana, yaitu huruf R kecil kuadrat, gitu kan? Maka di sini adalah P kecil kuadrat. Nah, mungkin kalian menulisnya juga bisa membedakan ya, mana yang huruf kecil, mana yang huruf kapital. Ditambah Q kuadrat. Nah, mencari P kuadrat berarti R kuadrat dikurangi Q kuadrat. Nah, seperti itu ya. Tolong dibedakan. Kemarin saat mengerjakan tugas masih ada beberapa. Nah, saya bingung nih, kadang-kadang ini membacanya ini huruf kapital atau huruf kecil ya. Kadang-kadang masih sama ini penulisannya dari kalian. Jadi tolong dibedakan sehingga orang lain bisa membaca bedanya antara huruf kapital dengan huruf kecil itu apa ya. Oke, ini mengenai teorema Pythagoras. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Cukup jelas ya. Kemudian yang kedua, nah, mengenai teorema Pythagoras kebalikannya ya. Ini adalah kebalikan dari teorema
Pitagoras. Nah, kebalikan teorema Pitagoras itu yang mana? Yang menentukan segitiga, siku-siku, lancip, atau tumpul. Ya. Nah, masih ingat cara menentukannya? Misalkan, nah di sini ya. ABC ini merupakan sisi pada segitiga. Ukuran sisi pada segitiga. Ya. A, B, C merupakan ukuran sisi pada segitiga. Di mana ini sisi yang terpanjangnya yang mana? Yang A, yang B, atau yang C? Dilihat dari sini. Nah, dilihat dari yang saya kotakin di situ, sisi yang terpanjang yang mana? Yang paling panjang? Sisi C ya, di mana C itu merupakan sisi yang terpanjang. Nah, maka langkahnya kalian tentukan terlebih dahulu sisi yang terpanjang. Ya. Kemudian dikuadratkan ya. Nah, yang lainnya dijumlahkan. Berarti A dan B itu dijumlahkan tetapi tetap dikuadratkan. Nah, apabila di sini C kuadratnya ternyata nilainya lebih kecil, ya, maka ini akan menghasilkan segitiga apa? Lancip. Ya. Nah, tetapi kalau misalkan C kuadratnya hasilnya lebih besar dari penjumlahan A kuadrat tambah B kuadrat, ini merupakan segitiga tumpul. Tetapi kalau C kuadratnya ternyata sama dengan A kuadrat dan B kuadrat, nah, ini merupakan segitiga siku-siku. Dengan kata lain, segitiga siku-siku ini merupakan tiga bilangan yang membentuk apa namanya? Triple Pitagoras. Nah, berarti yang dua ini bukan triple Pitagoras. Bisa membedakan? Sudah paham sampai di sini? Besok banyak nih keluar kayak gini nih. Saya berikan angka-angkanya nih ya. 3 angka misalkan contohnya saya berikan di sini. Contoh misalkan. Misalkan 4, 7, 12. Pertanyaannya. Pertanyaannya akan membentuk bangun apa gitu ya. Misalkan A, segitiga tumpul, B, segitiga lancip, C, segitiga siku-siku, yang D bukan segitiga. Nah, ayo, bisa dijawab. Diberikan 3 ukuran, yaitu 4, 7, dan 12. Akan membentuk bangun apa dari ketiga ukuran tersebut? Yang pertama, segitiga tumpul, ataukah segitiga lancip, atau segitiga siku-siku, atau bukan segitiga? Ayo.
Yang di Segitiga rumah tumpul bukan, Pak? apa? Segitiga tumpul. Oke, yang di rumah ada yang menjawab segitiga tumpul. Yang di kelas tumpul juga. Lancip. Ayo, yang mana nih? Sudah yakin lancip? Lancip yakin? Yang di rumah tadi sudah yakin tumpul? Yakin, Pak. Oke. Alasannya kenapa kok tumpul yang di rumah? Boleh tahu alasannya kenapa? Karena kan 12 pangkat 2 kan 144. Ya. Kalau 4 pangkat 2, 4 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 hasilnya 65. Jadi yang lebih besar 12. Oke, ya. Yang di rumah menjawab yang terpanjangnya 12, berarti 12 kuadrat, itu 144. Ternyata itu lebih besar dari jumlah 4 kuadrat dan 7 kuadrat. Gitu ya? Oke. Yakin ya? Yakin. Oke. Coba sekarang kalian bayangkan ya. Tolong bayangkan kalian punya tongkat atau lidi lah. Lidi dengan ukuran 4 cm, 7 cm dengan 12 cm. Kalian hubungkan. Membentuk segitiga enggak? Setiap ujungnya kalian hubungkan. Setiap ujung lidinya kalian hubungkan, kira-kira akan membentuk suatu segitiga enggak? Ukuran 4 cm, ukuran 7 cm, dengan ukuran 12 cm. Dihubungkan. Membentuk suatu segitiga bukan? Mungkin enggak? Enggak penggaris. Ukuran 4 cm, ukuran 7 cm dengan ukuran 12 cm. Dari setiap ujungnya itu dihubungkan. Kira-kira membentuk suatu segitiga atau bukan? Nah, coba pinjam Mbak penggarismu. Nah. Oke, sama kira-kira mana ya? Apa ya? Wait. Nah, saya punya korek. Ini korek ya. Terus ini punya pulpen sama penggaris. Koreknya di sini ukurannya adalah berapa ini? 8 cm. Kemudian di sini 15 cm untuk pulpennya. Penggarisnya 30 cm. Ya. Dari setiap ujungnya saya hubungkan. Ya. Membentuk suatu segitiga bukan? Hah? Ketemu nggak? Nggak akan ketemu ya. Kenapa nggak akan ketemu? Nah, karena sisi yang terpanjang ini yang memang benar-benar panjang ya. Ternyata dari penjumlahan dua benda, yaitu pensil dengan koreknya, nggak nyampe 30 cm. Ya, jadi ujungnya tidak akan ketemu. Demikian juga yang di sini. Ukuran 4, 7. Kalau dijumlahkan berapa ini? 11 kan? 4 ditambah 7, 11. Padahal di sini lebih nih, 12. Maka ini tidak akan ketemu. Jadi jawabannya di sini. Bukan segitiga.
ya. Nah, jadi harus dicek terlebih dahulu nih. 4 ditambah 7 nih, ternyata hasilnya lebih pendek. Nah, kalau udah lebih pendek, sudah pasti itu bukan segitiga. Dicek terlebih dahulu. Paham ya? Cara menganalisisnya seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan? Yang di rumah cukup jelas? Oke. Itu kebalikan dari teorema Pythagoras. Oke, terus setelah itu apa ya? Oh, menghitung menggunakan teorema Pythagoras ya, menghitung perhitungannya ya. Kalau ini kan baru teoremanya, kebalikannya. Nah, sekarang baru ke perhitungannya nih. Ini saya clear ya, nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut. Nah, misalkan yang ketiga berarti. Nah, menghitung salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Nah, mungkin soalnya hanya seperti ini, gampang kok soalnya. Saya tidak akan memberikan soal yang susah. Ya. Nah, mungkin hanya seperti ini ya kan. Misalkan ini berapa ya ini ya? Saya buat sembarang aja angkanya. Misalkan ini 8. Kan? Di sini 11. Ini 6. Tentukan panjang X. Nah, gimana kalau ini? Nah, kita cek seperti ini. Kira-kira triple Pythagoras berlaku nggak ini? Ada nggak yang berlaku triple Pythagorasnya? Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, berarti kalian menghitungnya secara manual tuh, menggunakan teoremanya. Nah, karena kita mau mencari nilai X, maka kita cari terlebih dahulu untuk Y di sini. Ya, Y-nya kita cari. Y kuadrat. Maka sama dengan berapa? 11 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Kok ini 6? Ini 6 ketinggian ini kali ini. Oke, coba ya. Kemudian di sini 121 dikurangi 64. Sama dengan berapa ini? 1 dikurangi 4, 7. Sisa 1, 11. 11 dikurangi 6. 57 ya. Oke. Ini masih Y kuadrat. Berarti Y adalah akar 57. Nah, kemudian untuk mencari X-nya, X sebagai apa ini? Sisi penyiku ya. Nah, maka ini berarti Y kuadrat dikurangi 6 kuadrat.
Y kuadratnya tadi adalah akar 57 kuadrat dikurangi 36 ya, langsung. Nah, akar di sini ada pangkatnya, berarti tanda akarnya hilang. Menjadi 57 dikurangi 36. Hasilnya adalah 21. Berarti X-nya akar 21 karena ini masih X kuadrat. Nah, seperti itu caranya ya. Oke, masih gampang ini. Itu untuk menghitung salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Contoh lain, misalkan saya punya contoh nih. Tolong dianalisis ini ya. Ini siku-siku, di sini juga siku-siku. Misalkan dah. Saya cari angkanya yang gampang saja. Ini adalah 12, 16, 20. Nah, tentukan tinggi X. Aduh, tim out. 10 menit lagi. Yuk, 10 menit lagi. Silahkan dicoba. 3 menit dari kalian. Tentukan panjang X. Ya. Siku-siku, Mas. Ini tanda siku-siku ya. Saya ganti dah. Nah. Ini siku-sikunya. Oke, gini dah. Nah, saya ambil ininya dulu. Aduh, kasih lagi. Terlalu banyak email, bingung saya. Yang di rumah boleh sambil absen. Yang di kelas nanti saya absenkan aja. Ini 1, 2, 3, 5, 6, 10, 17. Harusnya berapa ini? Yang di rumah ada berapa ini? 20.
Ini absen kecil ya. Kelompok A kan 83-nya. Berarti absen 1 sampai 20. Di sini absen 1 sampai 20. Oh, ini si Clarita. Oh, Clarita tadi yang izin ya. Sempat pulang, oke. Juliman. Juliman kenapa Flu saya, Juliman? Pak. Kenapa di Flu, rumah? Pak. Belum. Flu, Pak. Oke. Jonathan, Kurang sehat, Pak. sehatnya kenapa? Kurang sehatnya di mana? Pilek, Pak. Nah, sama si Clarita ya, berarti 3 orang yang di rumah. 3 orang berarti total semuanya masuk ya. Oke. Silahkan boleh absen dulu itu yang di rumah. Absen 22 siapa ini? Sekarang tanggal 2, Pak. yang PJJ ada berapa ya? PTM ada 17. Tumben baru pada masuk sekarang. Baru ditanyain kali ya, baru mau mulai masuk. Ya. Nah, nih. Wih, kok di sini? Sabar, sabar. Oke. Boleh masuk sebentar kalau mau ini absen. 4 menit lagi. 3 menit lagi, yuk. Bisa nggak kira-kira? Atau saya kirim ke grup kelas kalian aja ya. Saya titip ke si siapa tadi Mbak. Mbak siapa namanya? Mana ya? Sabar, sabar. Hilang tadi namanya. Oh, hilang, Mbak. Yang mana? Ini bukan? Ini ya namamu ya? Oke, tuh. Kirim ke grup ya. Oke, udah saya suruh ngirim ke grup.
Berarti absen 1 sampai 20 ada. Berarti saya cek 2, 3. Berarti Zaki ini kemana ini? Zaki. Zaki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 ini siapa nih? Resi bukan nih? Hah? Iya, Pak. Kenapa katanya? Izin kenapa nih? 1, 2, 3, 3. 3 siapa? Tahu nggak 3? Raja. Raja Fir'aun. Kemana ini Raja Fir'aun? Hah? 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Iya ya, tumben suaranya menggelegar. Pagi, Pak. Nggak tahunya. Nggak ada. Berarti 3 yang nggak ada. Berarti ini 20. Oke. Oke. Nah, ini saya review sebentar ya. Perhatikan ya. Kalau seperti ini kan kita susah nih. Nah, untuk mencari X, kita harus menentukan dulu yang mana? Yang di sini kan? A di sini atau B di sini. Ya kan? Nah, untuk mencari B dan di sini, tetapi di sini X-nya belum tahu. Susah. Terus pakai apa? Nah, ini menggunakan, ada yang sudah ketemu. Nah, ini menggunakan luas. Ya. A, B, C, D. Ya. Nah, luas segitiga kita lihat untuk dengan tingginya, dengan tingginya ini sebagai alas, maka ini akan sebagai tinggi ya. Maka setengah alas kali T. Setengah alasnya 12, tingginya 16. Coret-coret 8 kali 12, 90.